Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten saya. Dalam video ini saya akan membahas sejarah pembangunan Ka'bah. Ka'bah merupakan bangunan suci yang berada di dalam Masjidil Haram, kota Mekah, Arab Saudi. Dalam sejarahnya, Ka'bah mengalami beberapa kali pemugaran hingga sekarang. Pendirian Ka'bah dalam kitab suci Al-Quran diceritakan bahwa Ka'bah kali pertama dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini dimuat di beberapa surat Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Maidah ayat 97 yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula haram, hadyu, dan qalaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh engkaulah maha mendengar dan maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakoh Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Pembangunan Ka'bah diperkirakan dimulai pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Ka'bah dibangun sejak zaman Nabi Adam. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa bentuk Ka'bah saat kali pertama dibangun memiliki tinggi 30 hingga 31 atau 20 meter dengan lebar 20 hasta atau sekitar 10 meter. Adapun bangunan berupa susunan batu tanpa semen yang melekatkannya. Selain itu, Ka'bah awalnya tidak memiliki atap dan terdapat 2 pintu. Setelah berhasil dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada manusia supaya berziarah ke Ka'bah. Ka'bah sebelum era Islam, sebelum Islam datang dan disebarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Ka'bah merupakan bangunan suci yang dikelilingi oleh berhala. Hingga kini tidak diketahui secara pasti sejak kapan Ka'bah menjadi bangunan yang dikelilingi banyak berhala. Namun ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa anak Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail, yang memiliki banyak pengikut. Akan tetapi setelah Nabi Ismail meninggal, para pengikut dan anak-anak secara perlahan mulai meninggalkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai menyembah berhala. Dari situlah Ka'bah mulai menjadi tempat pemujaan berhala. Selain itu, banyak orang dari berbagai wilayah datang mengunjungi Ka'bah untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Berhala yang mengelilingi Ka'bah itu kemudian dinamai dengan para dewa. Salah satu berhala yang terkenal di Ka'bah pada masa itu adalah Hubal, yang dibawa oleh Amru bin Luhai. Pemugaran Ka'bah sekitar 5 tahun sebelum masa kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, terjadilah banjir hebat yang menghancurkan dinding Ka'bah. Bencana itu kemudian membuat bangsa Quraisy yang mendiami kota Mekah berniat merenovasi total bangunan Ka'bah karena telah lapuk dimakan usia. Akan tetapi mereka takut karena jauh sebelumnya Abraha celaka ketika akan menghancurkan Ka'bah. Hanya Al-Walidin bin Al-Mughirah Al-Makhzumi atau Al-Walid ibnul Mughirah yang berani merenovasi total bangunan Ka'bah.
Ia merupakan orang kali pertama merobohkan Ka'bah untuk direnovasi menjadi bangunan baru pada sekitar abad ke-6 Masehi. Kala itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperkirakan telah berusia 35 tahun dan turut serta dalam pemugaran Ka'bah. Pada pemugaran tersebut bangunan Ka'bah ditinggikan hingga 18 hasta. Sementara itu tinggi bangunan Ka'bah dikurangi menjadi sekitar 6,5 hasta dari sebelumnya mencapai 30 hasta. Baginda Nabi Muhammad SAW sebenarnya kurang sepakat dengan pemugaran Ka'bah oleh kaum Quraisy. Sebabnya kaum Quraisy mengubah posisi Ka'bah sehingga tidak sama dengan bangunan awal yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Meski demikian, baginda Nabi Muhammad SAW menahan egonya dan memilih mendahulukan kepentingan yang kala itu baru saja memeluk Islam. Pemugaran kedua Ka'bah dilakukan pada sekitar tahun ke-36 Hijriah, tepatnya setelah Khalifah Yazid bin Muawiyah menyerbu Abdullah bin Zubair dan pengikutnya di Mekah. Perang itu pun mengakibatkan Ka'bah terbakar dan sebagian dindingnya roboh. Kerusakan akibat perang itu kemudian membuat Ka'bah harus diratakan dengan tanah dan dibangun kembali. Abdullah bin Zubair membangun tiang-tiang di sekelilingnya bangunan Ka'bah dan menutupinya dengan tirai. Ia kemudian menambah bangunan Ka'bah menjadi 6 hasta, menambah tingginya menjadi 10 hasta, serta membuat 2 pintu yang terdiri dari 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar. Abdullah bin Zubair membangun ulang Ka'bah itu sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW soal pemugaran yang dilakukan kaum Quraisy. Wahai Aisyah, jika bukan karena kaummu baru saja meninggalkan jahiliyah, tentu mereka sudah kuperintahkan untuk menghancurkan Ka'bah agar kumasukkan ke dalamnya apa yang dikeluarkan darinya. Kutempelkan pintunya ke tanah, kubuatkan baginya 1 pintu ke timur dan 1 pintu ke barat. Dan aku akan menghubungkannya dengan dasar-dasar yang dibangun Ibrahim, kata baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah mengenai pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Ka'bah pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Ka'bah kembali dipugar pada era Nabi Muhammad SAW di abad ke-7. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW meminta pemimpin dari 4 suku di Mekah untuk mengangkat Hajar Aswad secara bersamaan. Hajar Aswad ini merupakan batu yang diriwayatkan diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ismail. Saat itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hampir selesai membangun Ka'bah. Terdapat kekurangan batu. Dari situlah datang malaikat Jibril dengan membawa Hajar Aswad untuk menyempurnakan Ka'bah. Setelah pemugaran dan kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, Ka'bah masih dipenuhi berhala yang mengelilinginya. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Ka'bah menjadi tempat pemujaan bagi kaum Quraisy. Di sana terdapat sekitar 300-an lebih berhala yang mengelilingi Ka'bah. Lama meninggalkan Mekah membuat baginda Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Madinah rindu dengan Ka'bah. Pada tahun 630, baginda Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin mengunjungi Mekah dan Ka'bah. Selain itu, baginda Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah. Peristiwa tersebut dikenal dengan Fathu Mekah atau pembebasan Mekah. Setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, setelah dikuasai oleh umat Islam,
pemugaran Ka'bah dilakukan kembali oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Saqafi dan pasang marmer. Renovasi tersebut dilakukan sekitar abad ke-8 Masehi menyusul semakin berkembangnya Islam dan banyak jemaah haji yang mengunjungi Ka'bah. Setelah itu Ka'bah diperkirakan tidak mengalami pemugaran. Baru pada tahun 1040 Ka'bah direnovasi oleh Sultan Murad Khan dari Turki Utsmani. Pemugaran dilakukan oleh Sultan Murad Khan dikarenakan Ka'bah mengalami kerusakan berat setelah hujan lebat dan menyebabkan banjir di Mekah. Pada masa kerajaan Arab Saudi, kemudian setelah penyatuan Arab Saudi pada tahun 1932, raja pertamanya, Raja Abdul Aziz, menjadi penjaga Ka'bah dan Masjidil Haram. Pada pemerintahan Raja Abdul Aziz, Masjidil Haram yang mengelilingi Ka'bah diperluas hingga memiliki kapasitas hampir 50.000 jemaah. Selanjutnya, pemerintah Arab Saudi merenovasi besar-besaran Masjidil Haram hingga mampu menampung 1 juta jemaah pada tahun 1982. Pada tahun 2020, Raja Abdullah bin Abdul Aziz merenovasi kembali Masjidil Haram hingga mampu menampung jamaah sekitar 1,2 juta jamaah.